dimanapun Anda berada. Selamat bertemu lagi dengan Bang Lamin di obrolan bareng Bang Lamin. Obrolan biasa orang jelata, rakyat kelas bawah. Alhamdulillah sedulur, di obral Padepokan Sang Ilu Putih pada malam hari ini masih tamu istimewa kita, yaitu sedulur Bang Lamin dari Laskar Sang Ilu Putih, Pak D. Purnani. Beliau pada malam hari ini berkunjung lagi di obrol bareng Bang Lamin. Mungkin masih ada unek-unek yang belum puas yang selalu ingin ditanyakan ke Bang Lamin. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Obral. Ya, ini bersyukur banget nih pada malam hari ini masih mau berkunjung nemenin Bang Lamin ngobrol nih Pak De. Mudah-mudahan Pak De sehat selalu, masih bisa nemenin Bang Lamin ngobrol terus ya. Walaupun ngobrolnya kata orang bilang mengalor gitu. Ya namanya juga di obral ngobrol ngopi. Ya bilang ngopi, ya nyantai aja Pak De. Apa sih yang mau ditanyain lagi nih? Ya saya mau korek-korek tentang abang, boleh nggak kita korek selama pengalaman abang? Apa sih yang nggak boleh? Masa masih bujangan dulu pernah merantau kemana aja, pengalaman kemana aja, saya mau diutarakan. Pengen tahu. Ada nih, tapi waktu saya masih anak-anak nih. Ya. Jadi ceritanya begini, ini udah berhenti korek ini, tiap hari dikorekin. Waktu itu tahun 1988, rasa penasaran sekali tuh Pak De saya. Ya. Tahun itu masih sepi keadaan Pak De. Tapi keinginan saya ingin ke daerah Baduy itu kenapa menggebu-gebu gitu. Gebu-gebu ingin sekali ke daerah Baduy itu. Lah waktu itu kan saya masih anak-anak Pak De ya. Istilahnya iya boleh dikatakan inilah masih belum berpikiran yang ini apa berisiko tinggi, masih pikiran anak-anak ya pengen tahu daerah Baduy. Itu sampai mimpi malam pengen ketemu daerah Baduy itu, pengen main di daerah Baduy. Nah ceritanya berangkat juga tuh. Berangkat ke daerah Baduy itu tahun 88 itu kan saya belum tahu Baduy itu ada di mana. Ya kan. Akhirnya saya berangkat naik bis. Saya nggak tahu tujuannya ke Baduy, ke Banten aja gitu. Sampailah ke terminal Labuan Banten. Di situ udah jam 9 malam Pak De. Waduh, saya mau kemana nih jam 9 malam? Sedangkan dari Labuan itu kan kalau ditembusin itu ke arah Sukabumi, Citorek lewatnya. Saya nanya sama polisi, Pak, kalau ini terminal apa ya? Ini Labuan, De. Kamu mau kemana? Saya sebenarnya mau ke Baduy. Kok bisa nyampe ke sini? Waduh, ini salah jalan. Dia udah nginep aja di pos terminal lah gitu kan. Masalah masih anak-anak. Iya, masih anak-anak. Besok pagi adik naik ke terminal arah Rangkas Bitung. Ya Allah, kira saya mah terminalnya dekat, jauh dari situ. Iya kan? Nah, singkat cerita saya tidur bermalam di terminal Labuan itu. Pinggir laut, maling, segala macam. Akhirnya saya menuju naik bis lagi, bis kecil waktu itu, bis apa ya, Rudi apa ya, saya lupa tuh. Sampailah di terminal Rangkas Bitung tuh. Nah, itu kan baru orang pada tahu. Saya nanya di situ di terminal sama calon terminal. Kang, kalau mau ke Baduy naik apa ya, jurusannya mana ya? Ini naik mobil ini deh, nanti naik aja yang jurusan Ciminyak Cisimet. Iya kan? Wah, berangkatlah saya tuh ke sana. Kita jalan. Nah, pas nyampe di Cisimet itu kan itu nggak ada jembatan Pak De. Jadi sungainya itu mobil nyempur ke kali ya, ke sungai kali, nyempur lewat kali. Waduh, ini
cuma sampai nyebur kali ini. Terus lah setelah nyebrang udah sampai di situ. Saya nanya, Kang, kalau mau ke Baduy masih jauh dari sini? Waduh, masih jauh sekali, jalan kaki dia dari sini. Lah, masih jauh aja nih. Udah, akhirnya karena saking penasarannya saya jalan ke sana. Jalan terus sampai mau maghrib baru nyampe Baduy luar. Nah, kita mau kemana tuh? Kan dia bingung masih anak-anak ya. Akhirnya sampai juga Bang ya. Di Baduy luar, namanya Baduy Karaskal. Nah, itu saya cuma dalam perjalanan itu cuma dengerin aja suara. Yang itu krik apa yang ini apa titiran di atas tak. Belum ada lampu kali Bang. Lah emang enggak lampu. Sekarang juga sepi banget. Hutan gitu. Nah, di perjalanan itu saya bertemu orang yang apa namanya, dia punya kerbau, tapi kerbaunya di kandangnya di daerah misalnya nih ya, di daerah Lubang Buaya, tapi rumahnya tinggalnya di Pondok Gede. Lah kan jauh banget kan ya. Nah, udah ya, mau kemana dek? Saya mau ke Baduy gitu. Ya udah, tinggal di rumah saya dulu. Emang apa tinggal di mana gitu kan? Nginep di tempat penduduk dulu gitu. Lah iya, bukan penduduk, emang orang Baduy, tapi orang Baduy luar. Kan kalau Baduy itu kalau yang udah kebanyakan dikeluarin, nggak boleh. Iya, dari 40 penduduk dikeluarin. Yang luar itu namanya Baduy Karaskal. Ya. Nah, saya tinggal di situ, saya ingat mau namanya Kang Surya tuh. Nah, karena di situ orangnya pada pakai hitam, untung saya bawa jaket hitam tuh. Akhirnya tinggal di situ, saya nginep. Lalu itu saya utang budi benar tuh sama itu. Saya makan di situ pakai nasi merah. Zaman itu nasi merah. Nasi, emang di sana makanannya nasi merah, Pak De? Nggak ada putih itu Bang. Enggak ada nasi Sampai merah. sekarang? Iya, nasi merah. Tinggal di situ tiga malam. Akhirnya emang tujuannya mau kemana deh? Dia kan baru sempat istilahnya. Saya mau ke Baduy dalam, Cikesik, Beo, Paribawana gitu kan. Ya udah, akhirnya karena di sana memang nggak ada kendaraan, kan gunung-gunung tuh. Gunung-gunung Terjal kali Bang ya. Masih terjal jalan. masih terjal, masih sepi. Nah, ini jalan tuh saya disuruh pakai jaket hitam, jalan terus ngikutin dia tuh. Jauh banget Pak De, Masya Allah. Lewat danau Dandang, namanya ada danau Dandang tuh. Ya. Nah, udah jalan jauh, kira-kira siang pertengahan hari baru sampai di Sungai Suci tuh. Itu nggak boleh dibuat pipis, di situ nggak boleh buat mandi, gitu ya. Sungai Apa itu itu Bang? itu peraturan orang Baduy dalam. Akhirnya dia doa secara dia di sana kan sudah namanya agamanya sudah wiwitan. Nah, doa secara dia tandai itu pohon alang-alang yang mau kita lewati di bungsel gitu, tandai di bungsel. Udah kita baru jalan ke Baduy dalam, Masya Allah sepi banget. Kira-kira sore jam 3 sampailah ke Baduy dalam. Ketemu pohon namanya Puun itu yang dituakan itu. Namanya Puun. Iya, Puun itu orang yang dituakan kepala suku lah. Nah, sampai di sana sebelum masuk saya disuruh di kaki cuci tangan kayak orang mau wudu gitu. Saya ikut aja, namanya budaya kan ya. Nah, ditanya pas udah di sana nggak salah ikut, saya bingung ikuti dia aja kan ya. Ikuti yang di situ lah. Iya. Nah, di sana agamanya Sunda Wiwitan juga nggak ini, bukan Islam. Saya masuk, ditanya sama punya, naon dia kadir gitu, bahasanya kayak gitu tuh, saya ingat. Bahasa Sunda. Iya, Sunda kasar lah, kayak gitu. Sunda Baduy bukan Sunda kasar, memang begitu. Budayanya seperti itu, bahasanya lah. Ya. Ya saya jelasin bahwa saya memang ingin tahu aja. Ya alhamdulillah tuh, doain sama dia segala macam, gitu kan. Selesailah ceritanya, saya didoain segala macam. Ada pas ketika mau pulangnya nggak boleh nengok 7 langkah tuh, dari nengok ke belakang 7 langkah ya. Ya saya mau nengok, takutnya berubah. Namanya anak-anak kan Ya takut. Nah, iya, akhirnya saya ikutin. Ya udahlah, dari situ pulang lagi, berhenti lagi di tempat kan ada suara kayak gamelan gitu, tapi nggak ada gendangnya dia. Itu karena budayanya di sana begitu. Terus ada orang kayak nunggu padi gitu, dundung lendak. Tapi saya bilang Cuma suara doang itu. Suara itu, tapi emang itu katanya pabrik.
pabrik padi gitu. Tapi sebenarnya pabriknya memang kagak boleh pakai mesin. Di lumbung padi. Iya, di alu itu pakai alu gitu. Tapi yang yang numpuknya itu banyak perempuan-perempuan Ya. gitu. Nah di sana istimewanya itu nggak ada nggak ada sawah itu, padi ditipar semua tuh, padi apa namanya tuh? Yang dipanjang-panjang ditipar tuh. Taju. Iya, kayak gitu. Wah itu beras merah semua ternyata. Di darat itu kan di darat. Iya, apa di darat. Nah, udah selesai di situ, saya lama di situ, tinggal di situ sampai istilahnya ya seperti saudara lah gitu. Nah, sekian lama saya di situ, akhirnya saya kembalilah ke Jakarta. Waktu itu kan masih sepi Pak di Jalan Lubang Buaya, masih sepi. Saya cuma bilang sama dia, sama Kang Surya itu, Bang, Dek tinggal di mana di Jakartanya? Di Lubang Buaya, saya bilang gitu. Udah karena orang di sana dia juga nggak bisa baca, nggak sekolah kan, saya nggak ngasih alamat, dia juga nggak minta, cuma saya bilang Lubang Buaya. Masya Allah, dapat sebulan kemudian dia datang ke sini berdua sama temannya. Lubang Buaya. Iya, saya bilang gimana nyarinya ini ya? Tahu alamatnya dia. Iya, nah itu saya juga sampai sekarang masih berpikir orang ini nggak saya kasih alamat dan waktu itu masih sepi, kok bisa sampai Lubang Buaya? Sampai juga. Iya, abang-abang saya juga sampai pada bingung Iya. tuh. Kok bisa sampai ke sini? Bagaimana caranya dia nyarinya itu? Gitu. Apa karena kita udah tinggal di sana, mengandung bau-bau khusus dari sana, atau bagaimana? Bisa jadi. Gitu. Pelacakan kayaknya seperti Tapi itu. alhamdulillah di sana aman ya. Alhamdulillah orang sana tuh penerimaan terhadap orang pendatang yang ingin berkunjung sana itu baik-baik. Luar biasa penerimaan kita baik. Saya kalau sampai sekarang istilahnya masih bisa saya cari. Merasa utang budi juga ya. Waktu itu namanya anak-anak ditolong orang, kan keingetan aja. Kalau utang budi kan sampai mati pada ingatannya. Ya kan gitu. Nah itu pada cerita saya tuh, pengalaman saya sampai di sini mana keadaan Lubang Buaya masih sepi, ya kan dia udah datang ke sini, aduh bingung kita tuh. Waktu itu anak-anak kan ngomongin dari mana tuh coba. Gitu. Sampai sekarang saya kepikiran, merasa udang budi, ingin bertemu lagi sama beliau tuh. Ya mudah-mudahan Allah yang kalau emang walaupun beda agama, mudah-mudahan Allah kasih kebaikan buat dia. Amin gitu ya. Itu aja pada Satu lagi Bang nih. apa? Katanya nih, kalau metik buah kelapa katanya nggak bisa dibawa pergi. Itu gimana itu? Begini, bukan hanya metik buah kelapa aja, metik pisang pun. Nah, itu harus walaupun nggak ada orangnya harus ada bahasa. Izin, minta Pak atau minta Bu, saya minta ini kelapa ini. Karena kalau kita minta sama dia sama dia langsung orangnya, dia akan jauh seperti ini. Aing mentuasa gitu. Ya. Artinya dia mah nggak puasa. bukan puasanya dia, itu punya yang maha kuasa, iya. punya Allah. Silakan aja, tapi memang harus ada bahasa. Bahasanya Ya, izin. silakan aja mau metik apa aja boleh, tapi ada bahasa seperti itu. Walaupun itu nggak ada orangnya, karena memang antara penduduk dan perkebunan itu jauh. Gitu. Minta pisan, ada bahasa begitu. Harus Bahasa di mana aja kan harus dipakai kan di luar. itulah pentingnya bahasa, akhlak yang baik dimanapun, walaupun bagaimana budaya beda-beda. Tapi disitulah budaya beda-beda itu kita saling menghargai. Apabila kita saling menghargai, maka insya Allah selamat. Gitu. Itu Gimana, aja Pak? Bang, terima kasih penjelasannya. Ini sedulur semua penjelasan Bang Lamin itu jelas tentang perjalanan masih bujangan. Mantap. Ya, dulu rupanya pertanyaan Pak De kita ini cukup sekian dan udah Bang Lamin jawab. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.